Halo, salam jumpa sama YouTube Wirata Daya teman-teman ya, teman tani semua. Salam jumpa, salam sehat dalam satu tujuan di pertanian ya teman tani. Kita di YouTube Wirata Daya ini teman-teman selalu menyalurkan edukasi di pertanian ya. Jadi teman-teman simak baik-baik supaya tidak gagal terjemahan cara bertani pisang ya. Karena untuk beberapa hari ini musim panas ini teman-teman kita hanya bikin YouTube di pertanian pisang karena ada pertanian cabai juga sana, ada kekurangan air tempat Pak Nur. Kemarin sudah saya bikin videonya. Jadi untuk hari ini, hari Minggu ini kan kita di kebunnya Pak Agus ini ya, di kebun Pak Agus kita ngecek pisang ya teman-teman. Nah, cara budidaya pisang itu begini teman-teman. Ini caranya untuk dalam satu rumpun itu kasih 3 batang kalau pisang Ambon ya teman-teman. Ini pisang Ambon hijau itu apa itu namanya, raja. Itu juga ada Ambon hijau, ada raja juga teman-teman. Ini Ambon hijau juga. Jadi cara kerja kita begini teman-teman. Tapi jangan lupa dulu ya, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti channel YouTube Wirata Daya teman-teman ya. Jadi untuk pembahasannya lanjutannya adalah kita ini di pertanian kebun ini teman-teman, yang penting cara kerja kita cari cuan, modalnya ringan, panennya terus, perawatannya ringan, modalnya sedikit. Ya ini nanam pisang teman-teman. Caranya begini ya. Caranya kita itu teman-teman, yang penting kita punya lahan. Nah, masalah modal ini lahan sama tenaga aja yang penting. Kalau kalian yang belum punya lahan bisa numpang di tempat orang lain ya. Misalkan ada teman-teman yang sudah lama di sini kan punya lahan yang kosong. Termasuk orang-orang yang di sini asli sini juga banyak yang lahan dipinjamkan teman-teman. Karena saya sendiri dulu awal di sini tuh pinjem lahan teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa tahun ini sudah punya sendiri, sudah kebun sendiri, semuanya sudah sendiri ya. Jadi awalnya kita hanya numpang teman-teman. Awalnya saya dulu numpang nanam jagung, numpang nanam cabai. Alhamdulillah Tuhan ini memberi rezeki untuk melangkah ke depannya. Jadi ngasih rezeki saya sama anak cucu saya. Alhamdulillah sampai sekarang ini teman-teman. Kita alhamdulillah betul kita di perantauan ini bisa berjalan dengan bagus. Itu cara kerja kita. Tapi ada yang tidak kalah penting lagi teman-teman. Kita harus konsisten ya. Setiap harinya kita itu harus mikir di pekerjaan. Jangan mikir yang main neko-neko ya. Yang kita pikir itu bagaimana kerjaan kita bisa bagus, bagaimana kita nanam pisang bisa panen, harganya bagus, gitu aja. Setiap hari mikir itu teman-teman. Kita nggak ada ceritanya kita, oh besok mau jalan ke pantai mana, nggak ada kalau saya teman-teman. Karena saya fokus, karena seusia saya ini teman-teman, sudah nggak ada yang untuk main-main ya. Yang untuk jalan-jalan, yang untuk rekreasi dan sebagainya sudah nggak ada teman-teman. Kita fokus untuk cari ekonomi masa tua kita, karena masa tua kita ini bebannya berat. Daripada nanti bebani anak-anak kita, mending kita usaha dulu untuk tabungan masa tua teman-teman. Itu simak baik-baik. Yang seusia saya silakan simak dan ikuti cara kerjanya. Nah itu ya teman-teman, jangan dianggap sepele teman-teman. Kita masa tua ini biayanya banyak ya, jangan dianggap sepele. Karena kita masa tua ini teman-teman kembali kayak anak kecil lagi ya. Itu kembali kayak anak kecil, biaya kita makin banyak ya. Jangan dianggap orang tua biayanya tua tinggal apa, tinggal makan-makan. Jangan begitu teman-teman. Karena makan itu kalau bisa selama kita itu masih sehat walaupun tua, jadi kita cari sendiri ya. Jangan sampai bebanin anak atau cucu kita ya. Itu ya cara kerja kita teman-teman. Jadi makanya disitulah kita anjurkan, kita ini sudah nggak mampu kerja di bangunan, kita nggak mampu kerja di perusahaan. Nah kita nanam pisang teman-teman. Ini ujung-ujungnya di sini teman-teman.
ujung-ujungnya kita itu budidaya nanam pisang supaya menambah ekonomi kita masa tua ya. Karena pisang ini teman-teman, kita nggak kerja 1 bulan, nggak kerja 2 bulan, pisang masih bisa panen teman-teman ya. Masih bisa menghidupi kita. Yang penting untuk 2 minggu sekali kita lihat ada pelepah yang tua, ada anak-anak pisang yang banyak, itu yang perlu kita buangi teman-teman ya. Disitulah kemenangan kita hidup masa tua ini teman-teman. Pisang jangan dilupakan. Masalahnya pisang ini menjanjikan kalau di Kalimantan Timur ini ya. Pisang ini tanaman pangan yang pokok kalau di Kalimantan Timur, karena jagung sudah kurang di sini. Jagung dan lain-lain kurang ya. Yang mendominasi untuk di Kalimantan Timur perbatasan Kalimantan Selatan ini Kabupaten Pasir, khususnya yang mendominasi sekarang pisang sama pepaya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ikuti cara ini silahkan, mumpung masih sehat ya. Jangan nunggu nanti sudah tua lagi, karena kita kalau umuran udah kayak saya, sudah 70-an lebih ini, insya Allah kita akan sebentar lagi di luar jangkauan teman-teman. Kalau sudah di luar jangkauan, kalau nggak punya modal biaya hidup, kita itu susah ya, susah sekali teman-teman. Nah, jangan sampai kita itu tadi menyusahkan anak dan cucu. Yang penting kita mumpung sehat, tetap semangat, bekerja dan berjuang untuk demi masa tua kita. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video YouTube channel Wiratadaya selanjutnya. Oke, terima kasih.